Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Gimana Pak Joni? Sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Ya. Ya. Eh, Pak Joni, kita ini kan mau melakukan coaching ya. Apa tujuan pertemuan ini Pak? Saya ingin siswa-siswi kami itu Ibu saling melakukan berempati antara siswa satu ke siswa yang lainnya. Karena pada setelah kemarin terjadi COVID-19, banyak sekali penyimpangan sikap ya siswa-siswi kita itu. Yang berempati kurang gitu, terus emosi tidak bisa terkendalikan gitu. Nah, itu Bu, pingin di dalam di sekolah saya itu, di kelas saya itu kepedulian dari siswa ke siswa yang lain, empatinya muncul gitu Bu. Ya. Jadi output yang Bapak inginkan berarti adanya empati siswa ya Pak ya, dari satu siswa ke Betul. siswa lain. Jadi Iya, kesepakatan kita Pak, Bapak ingin mendapatkan ide-ide solusi untuk masalah empati tadi ya, dari satu siswa ke siswa lainnya itu eh, bagaimana, Pak? empati dari satu ke siswa yang lainnya, nanti saya pingin di dalam proses pembelajaran saya itu bagaimana ya Bu bisa menerapkan keterampilan sosial emosional kepada siswa, terutama empati tadi gitu ya, sehingga nanti siswa akan tumbuh eh, empatinya terhadap siswa yang satu siswa ke siswa yang lainnya. Begitu juga dengan pengendalian emosional siswanya. Eh, Sekarang ini lagi marak soalnya lagi adanya bullying gitu ya. Itu pinginnya anak-anak juga diterapi dengan KSN-nya tersebut gitu Bu. Diberikanlah keterampilan-keterampilan sosial emosionalnya itu. Iya, baiklah, Pak. Jadi apa ukurannya bahwa Bapak akan berhasil dalam kegiatan penerapan ya, empati dari siswa ke siswa yang lain sehingga timbullah rasa peduli antar siswa begitu, Pak? Ukurannya dilihat dari siswanya. Tidak banyak yang melakukan penyimpangan mungkin Bu nantinya. Tidak ada lagi hidup berkelompok, satu kelompok satu ini nyaman dengan kelompok ini saja. Ada circle-circle tertentu biasanya Bu di kelas itu. Nah, saya ingin tidak tidak ada lagi, tidak terjadi lagi di kelas, terutama di kelas yang saya ajari, tidak ada lagi adanya oh saya circle-nya dengan ini dan seterusnya gitu. Ada lagi nggak Pak, selain tadi ada eh, tidak menginginkan adanya circle begitu ya di kelas-kelas Bapak, ada lagi nggak selain itu? Mungkin ukurannya bisa dilihat nanti pada saat berkomunikasi dengan guru juga baik gitu anak-anak memakai etika gitu tata kramanya dipakai terus emosinya juga bisa dikendalikan ketika dia mendapatkan suatu permasalahan emosi anak bisa terkendali gitu Bu. Ya, jadi ada tiga faktor ya Pak, tadi mulai dari etika, tata krama, emosi ketika berbicara dengan Bapak Ibu guru begitu ya. Nah, ini dari Betul ya. skala 1 sampai 10 nih. Untuk satu kan jelek sekali ya, 10 itu bagus Iya. sekali. Kondisi Bapak saat ini di angka berapa? 5 kayaknya Bu. Masih di angka 5 ya. Kemudian Bapak Iya. maunya idealnya itu di angka berapa, Pak? Mungkin targetnya saya itu di angka 9 atau 10 mungkin Bu. Ya, jadi Bapak punya keinginan skala idealnya itu adalah di angka 9 atau 10 ya. Pada angka ideal itu ya Pak ya, situasi dan kondisinya seperti apa? Oke Bu, terima kasih. Nanti pada saat di angka 9 di sini berarti target saya anak sudah mengenal keterampilan sosial emosionalnya, terus sudah bisa mengaplikasikan dalam kehidupannya dia sehari-hari, juga bisa menularkan kepada
siswa-siswa yang lainnya atau kelas-kelas yang lainnya atau sekolah-sekolah yang lainnya gitu, Bu. Eh, Kemudian Pak, di sini apa saja faktor-faktor yang membuat situasi ideal terjadi? Tadi kan Bapak ingin siswa bisa mengenal sosial emosional, itu situasi idealnya ya Pak ya. Jadi apa saja faktornya? Hmm. Mungkin yang pertama di sini adalah lingkungan, Bu. Lingkungan di sekolah terlebih dahulu karena kita kan dunia pendidikan berarti kan dari gurunya dulu terutama ya Bu ya. Di lingkungan guru sudah bisa guru menerapkan atau mempraktikkan atau memberikan kepada siswa-siswi kita itu menerapkan tentang keterampilan sosial emosionalnya. Mulai dari gurunya terlebih dahulu memberikan contoh kepada siswa sehingga nanti siswa pun akan mengikutinya bersikap seperti gurunya tersebut. Karena guru-guru di kita itu biasanya menjadi figur, menjadi contoh sehingga harus dirubah dulu mindsetnya dari gurunya terlebih dahulu gitu, Bu. Baik Pak. Nah tadi Yang selanjutnya itu, ya, Bu. apa Ya, ada Bu. lagi? Ya, ada lagi? Selanjutnya mungkin Ya. pendidikan yang berfokus pada keterampilan sosial ya Bu ya. Nah ini penting sekali berarti di dalam pembelajaran-pembelajaran di sekolah kita di sini kita harus bisa menerapkan keterampilan sosial disisipkan di dalam pembelajaran kita gitu Bu. Ya. Eh, ada lagi nggak Pak? Mungkin bisa dengan pendekatan pembelajaran aktif, Ibu. Pembelajaran aktif yang melibatkan partisipasi aktif, kolaborasi, dan diskusi, sehingga dapat membantu siswa untuk mempraktikkan dan mengasah keterampilan sosial mereka dalam konteks nyatanya seperti itu. Ya, baiklah Pak. Dari tadi yang saya tangkap itu ada yang pertama siswa ya Pak, supaya siswa Lingkungan, mengenal sosial ya siswa. emosional. Kemudian yang kedua adalah guru, lingkungan gurunya ya Pak ya, yang harus bisa Ya, memberikan contoh atau teladan. Kemudian yang ketiga itu berfokus pada keterampilan sosial dan yang keempat adalah pendekatan pembelajaran. Jadi ada empat. Coba Bapak urutkan dari yang paling penting itu yang mana yang akan Bapak dahulukan begitu. yang pertama kayaknya gurunya terlebih dahulu. Ya, Guru, gurunya terlebih dahulu, setelah itu siswanya, ya, setelah itu lingkungan, Ibu, ya, di dalam proses pembelajarannya. ya. Berarti yang diutamakan adalah guru, kemudian eh, siswa Siswa, berfokus pada keterampilan sosialnya ya, pendidikan dan pada proses pembelajarannya ya Pak ya. Nah, betul untuk ya. coba setiap faktor beri bobot persen Pak, totalnya jadi 100 dari Guru kayaknya mulai dari guru ya Bu ya, lima puluh guru. persen untuk guru, Ya, siswa ini 20%, ya, lingkungan 10%, ya. lingkungan 20%, pembelajaran 10% kayaknya Bu. Ya, jadi pasti ya Pak, jadi 100% lah. Betul ya. Sesuai dari bobot yang tadi ya Pak, Bapak ini mau beresin yang mana dulu atau mau diselesaikan yang mana duluan gitu. Kemudian fokusnya mau yang mana begitu. Karena di guru sebenarnya sudah beberapa guru itu sudah ada menguasai KSD dan sudah ada di saya itu di sekolah saya itu sudah ada 3 guru penggerak Bu. Berarti sudah mengenal tentang keterampilan sosial ini. Berarti eh, saya akan lebih fokus di siswanya di sini karena di gurunya di situ kan sudah ada Ya, 3 guru yang sudah guru penggerak gitu ya. Otomatis saya fokus ke siswanya. Siswanya di sini sudah terlalu banyak yang kurang karena tadinya kom komunikasi antar siswa tersebut atau dengan gurunya sendiri hampir terjadi loss education gitu Bu ya. ya. Tidak adanya pendidikan di situ karena terjadinya COVID-19 itu sehingga saya lebih fokusnya ke siswanya terlebih dahulu gitu Bu.
Jadi yang menjadi titik fokus dan yang akan diberesin terlebih dahulu adalah ke siswa ya Pak ya. Ya baiklah Pak, kita Betul, lanjutkan ya. targetnya siswa. Pernah tidak Bapak mengalami kondisi yang mirip tapi ada solusinya di masa lalu? Sebenarnya ada karena saya backgroundnya untuk di teknologi ya Bu ya. Jadi pembelajaran yang seperti ini sebenarnya bisa dengan menggunakan sistem poin kalau dulu Bu ya. Sistem poin, misalkan siswa melakukan suatu kesalahan itu di poin gitu ya Bu ya. Nah kalau di sekarang mungkin tidak bisa berlaku seperti itu lagi ya Bu. Tidak ada sistem poin lagi gitu karena tidak dibolehkan, harusnya siswa sadar diri dengan sepenuhnya dengan melakukan karena ini itu kenapa gitu dia itu melakukan karena ini sehingga timbullah rasa kesadaran dirinya itu sendiri gitu Bu. Jadi sudah pernah ya Bapak mempunyai pengalaman sebelumnya yang mirip yaitu dengan penggunaan sistem poin ya Pak ya. Nah, di Betul sini iya. Bapak sudahkah Bapak googling atau ceritakan apa yang dapat atau mendapat catatan dari mana selain dari googling itu? Googling pernah nggak Bapak itu? Untuk googling saya pernah Bu untuk melakukan googling apa itu ke SQ kalau dulu ya Bu ya. Saya Iya, mencari mendapatkannya spiritual apa ya SQ itu Bu ya. Spiritual ya itu pokoknya Bu. iya. Nah, yang tentang emosional itu dalam bahasa Inggrisnya gitu. Eh, saya cari-cari di internet dapatnya yang seperti itu emosional emosional kayak gitu gitu. Saya cari googling dari internet, saya kumpulkan menjadi suatu referensi buat saya sendiri dan saya baca ulang kembali dan saya menerapkannya dalam pembelajaran-pembelajaran saya dan bagaimana cara menerapkannya di dalam pembelajaran tersebut gitu Bu. Eh, sudah sangat bagus ya Bapak sudah mencoba mencarinya di Google begitu. Kemudian Bapak sudah mencoba AI ChatGPT Pak? ChatGPT sudah pernah nyobain Bu. Hmm, Tapi masih kalimat-kalimatnya harus kita susun dan kita juga harus lebih aktif dan kreatif ya Bu di sini. Di iya. ChatGPT itu bisa saja kita mencari informasi, munculnya informasinya kadang ada benarnya, kita juga harus lebih selektif dalam Pemilih. menggunakan ChatGPT tersebut gitu ya Bu. Harus secara bijak karena teknologi tidak selamanya menjadi apa senjata kita yang tepat gitu Bu. Maka dari itu harus dari balik lagi ke kitanya, kita harus lebih selektif lagi di dalam penggunaan ChatGPT tersebut Bu. Nah, iya. Selain tadi ada googling, kemudian chat GPT, sudahkah Bapak juga mencari melalui media sosial yang lainnya, misal dari YouTube, IG, atau TikTok, atau komunitas Facebook atau grup WA? Ceritakan Nah, Bapak lihat begitu kalau memang Bapak sudah pernah mencarinya. untuk ada dua media sosial yang sering saya gunakan, itu yang sering dipakai adalah YouTube dan TikTok Bu. Eh, Gitu. Saya sering nonton di YouTube itu referensi-referensi tentang KSE pembelajaran keterampilan sosial emosional itu seperti apa. Saya biasanya menggunakan YouTube itu. Terus dari TikTok juga karena saya ikuti beberapa instruktur atau fasilitator mengikuti sering muncul KSE itu seperti apa pembelajarannya. Nah, itu seringnya dari dua itu. Yang lain, Instagram, saya punya Instagram tapi jarang digunakan, Bu. Paling posting oke. saya lagi liburan gitu. Nah, kayak gitu lebih fokusnya ke sana. Jarang dipakai untuk proses untuk mencari pengetahuan pembelajaran yang seperti itu, Bu. Iya. Berarti dari dua media sosial YouTube dan TikTok di sana Bapak bisa mendapatkan referensi yang lebih ya Pak tentang Betul. sosial emosional itu. Nah, selain dari media sosial atau Googling Meet, ini ada teman kolega Bapak yang jago di bidang ini? Teman ada Bu dua guru sebenarnya ada dua guru yang sudah mengikuti guru penggerak gitu. Eh, saya sebutnya namanya saja ya Bu ya, Pak Ya. Danang dengan Pak Pinsa karena sudah mengikuti guru penggerak di sini. Itu.
Apa yang bisa Bapak ambil dari kedua rekan sejawat Bapak ini? Dia figur yang bisa kita ikutin. Dia juga sering menerapkan apa yang didapatkan di dalam pelatihan di guru penggerak itu dan mengimplementasikannya. Dan sering saya juga diajak untuk bekerja sama untuk membuat aksi nyata mengenai keterampilan sosial ini gitu ya Bu ya. Bagaimana cara mengimplementasikannya di sekolah kita gitu. Jadi memang betul-betul sangat membantu Bapak ya dalam berkolaborasi di lingkungan sekolah Bapak itu sendiri ya. Betul Apa ya. pernah ikut pelatihan terkait masalah ini? Kemudian apa saja Untuk ilmu relevan begitu yang bisa dipakai di lingkungan sekolah Bapak? Untuk pelatihan saya pernah mengikuti pelatihan tapi berbayar Bu 50.000 satu kali pelatihannya. Itu Ya, ada yang pernah saya ikuti yang kayak gitu. Karena saking ketertarikannya saya dalam mempelajari tentang keterampilan sosial emosional ini ya Bu ya. Pada iya. saat ada yang menyelenggarakan ini juga resmi dari eh, KF akademik gitu Bu. Nah itu cuma bayar aja 50.000. Tapi dapat ilmunya lumayan banyak tentang keterampilan sosial emosional ini. Dan di situ juga saya mendapatkannya sudah mengimplementasikan KSE ini ke dalam proses pembelajaran di dalam modul ajar atau di dalam RPP-nya gitu Bu. Iya. Baik. Selain yang tadi di atas sudah Bapak ceritakan ya, mulai dari googling dengan rekan sejawat, kemudian barusan adalah pelatihan. Apa lagi ide-ide baru Bapak selain dari yang Ide tadi di atas? ide untuk yang itu kayaknya saya mau ingin mencari teman yang mau sharing gitu Bu ya. Ah, Sharing dari teman tapi tentang praktek baiknya yang melakukan praktek baiknya di sekolah lain misalkan gitu ya. Bisa memberikan ke kita praktek baiknya apa saja kiat-kiat dalam menjalankan keterampilan sosial emosionalnya supaya berhasil di sekolah saya gitu Bu. Mungkin nanti Ada, bisa saya ATM gitu Bu nantinya. Gitu. ada, ada lagi nggak Pak? Selain praktek baik eh dengan rekan. Selain praktek baik dari teman, mungkin saya juga mungkin studi keluar sekolah gitu Bu, tidak hanya di lingkungan sekolah saya saja. Saya akan mencari ke sekolah lain sebagai apa benar tidak ya apa yang kita lakukan sekarang ini tentang pembelajaran keterampilan sosial ini. Saya akan nyari ke sekolah lain yang yang menerapkan tentang KSE ini gitu Bu. Ya, baiklah Pak. Kemudian nih dari tadi kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak lakukan ya untuk penerapan KSE di sekolah. Coba Bapak urutkan dari mana yang akan Bapak kerjakan terlebih dahulu. Apakah dari IHT dulu atau dari dengan rekan sejawat dulu atau dari yang mana dulu yang akan Bapak lakukan? Saya akan melakukannya dengan yang terjangkau dulu, Bu. Yang terjangkau oleh saya, yang biasanya minim biaya dulu lah. Iya. Berarti ke teman sejawat dulu, ke guru-guru yang sudah menjadi guru penggerak, gitu akan saya tanya bagaimana cara mengimplementasikan keterampilan sosial emosional ini ke dalam pembelajaran, gitu. Itu Ya. kayaknya yang utamanya, Bu. Jadi yang terdekat dulu ya Pak, memang sebaiknya Yang dari yang terdekat dan terdekat dulu terjangkau ya dulu, dan Bu. Iya. terjangkau. Ya, kapan Bapak mau memulai mengerjakan ini Pak? Minggu depan kayaknya Bu. Minggu depan setelah beres saya melakukan calon pengajar praktik ini, pelatihan calon pengajar praktik. Minggu depan insya Allah saya langsung tanyakan ke eh, bisa dijadikan sebagai narasumber saya. Apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama mungkin eh, referensi terlebih dahulu yang saya siapkan tentang KSC ini. Terus saya melakukan kolaborasi dengan beberapa guru agar nanti ada feedback baik kepada saya juga untuk peningkatan proses pembelajaran ini dalam memasukkan KSE di dalam pembelajaran kita gitu Bu. Eh,
ada nggak yang mau Bapak ajak untuk membantu Bapak dalam kegiatan penerapan KSE ini di sekolah? Ada Bu, yang karena saya mengajar kelas 11, kebetulan Pak Permana di sini mengajar kelas 11 juga dan mata pelajarannya sama gitu Bu, kebetulan. Jadi saya bisa mengajak beliau untuk bekerja sama untuk menerapkan KSE ini di dalam pembelajaran saya gitu. Ya, Berkolaborasi Bu. adanya kolaborasi dengan rekan itu memang sangat membantu ya Pak ya. Betul, ya. Nah, apa saja ukurannya atau ukuran dan indikator bahwa tujuan dari rencana ini akan sukses dan tercapai? Targetnya adalah siswa itu sendiri gitu ya Bu ya. Jadi tadi apa yang saya sudah sampaikan bahwa siswa itu menjadi target utama dalam KSE di sini, otomatis berarti indikatornya adalah siswa itu sendiri. Jika siswa sudah bisa menerapkan tentang keterampilan sosial emosionalnya gitu, itu berarti itu target saya, itu keberhasilannya. eh, Komitmen Bapak ya seperti apa supaya rencana tadi di atas bisa eh, dilaksanakan gitu Pak? Apa komitmen Bapak itu? Komitmennya adalah kita harus bisa bekerja sama dengan stakeholder di sekolah kita, terus dengan guru-guru kita, dengan terutama dengan siswa kitanya sendiri yang menjadi target. Bahkan kalau bisa kita kerjasama dengan orang tua karena selepas dari sekolah anak-anak itu tanggung jawabnya ada di orang tua gitu. Nah, orang tua di sini harus ikut membantu juga dalam penerapan KSI-nya di sini gitu, kayak hormat kepada orang tua dan lain sebagainya. Kemudian Pak ini dari mana saya bisa tahu kalau Bapak ternyata benar dan akan mengerjakan semua rencana aksi tadi? Nah, ketika Ibu nanti ingin melihat indikator saya tercapai atau tidak gitu ya, nanti Ibu bisa melihat situasi lingkungan di sekolah saya, mungkin gitu ya Bu ya. Setelah melihat di lingkungan sekolah, ternyata anak-anaknya sudah bisa menerapkan apa keterampilan sosial dan emosional ini gitu. Jadi berarti saya bisa berkunjung ya Pak ya ke sekolah Bapak begitu Boleh, ya. dengan senang hati silakan Ibu. Iya, nah, jadi bila nanti Bapak telah menjalankan, melakukan semua rencana ya yang tadi di atas, maka nilainya tadi kan dari angka 5 ya Pak ya, kalau nggak ini Ya, 5 lima Bu. itu akan menjadi berapa? Mudah-mudahan bisa sampai targetnya ke 9 bahkan ke 10 Bu. Eh, un- Bagaimana nih tingkat motivasi Bapak sekarang Pak, setelah kita Setelah melakukan kita, coaching? ya, setelah kita melakukan coaching, saya semakin tercerahkan ya Bu ya, Ya. terbuka mindset saya, terbuka pikiran saya, eh, semakin ada jalan untuk menjalankan keterampilan sosial ini dan bagaimana saya menerapkan KSI ini ke dalam pembelajaran saya itu Bu. Bagaimana perasaan Bapak sekarang Pak? Senang Ibu, tidak ada Alhamdulillah ya. tekanan dari siapapun ya. Iya, Justru dengan adanya seperti ini curhat Bu ya. iya. Ya, curhat sama ibu apa yang saya rasakan dan bagaimana solusinya dan akhirnya saya mendapatkan solusi terbaik dalam pembelajaran KSE tersebut. Jadi apa kesimpulan Bapak dari diskusi kita hari ini? Kesimpulan diskusi dari kita di sini, saya akan terus melakukan kolaborasi, saya akan memanfaatkan aset-aset yang ada untuk penerapan keterampilan sosial ini, gitu ya Bu. Iya. Dan tentunya saya juga akan mencoba sedikit demi sedikit menerapkan di dalam pembelajaran dan memasukkan ke dalam modul ajar saya, gitu Bu. Iya. Eh, ada nggak sesuatu yang mau Bapak ucapkan ke saya sekarang, Pak? Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu kepada Ibu karena Ibu sudah membantu saya, karena Ibu sudah menjembatani dengan adanya coaching ini. Ya, terima kasih ya Pak. Jadi dari coaching ini Bapak bisa mengambil sebuah kesimpulan untuk kegiatan
penerapan KSE di sekolah, Bapak juga sudah mendapatkan solusi ya Pak ya. Dan Ya, mungkin ini kolaborasi dengan rekan sejawat merupakan salah satu yang didulukan begitu ya. Kemudian untuk titik fokusnya adalah kepada siswa. Terima kasih ya Pak ya, ya atas Ibu sama-sama. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.